Teman-teman dan saudara-saudaraku, senang sekali saya bisa menemui Anda semuanya. Kali ini semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan berbahagia bersama. Baiklah, kita akan melanjutkan presentasi kita mengenai formulasi pestisida dan kini menginjak pada bagian yang ketiga yang akan membahas mengenai formulasi pestisida yang berbentuk cairan atau formulasi cair. Saudara-saudara, kode formulasi yang saya gunakan dalam presentasi ini adalah kode formulasi internasional yang resmi yang tercantum dalam Catalog of Pesticide Formulation Types and International Coding System dari CropLife yang terdapat dalam Technical Monograph nomor 2 edisi ke-7 yang direvisi pada bulan Maret 2017. Dan sebelum kita lanjut, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai apa yang disebut dengan nama formulasi dan juga kode formulasi. Nama formulasi adalah nama resmi formulasi tersebut dalam bahasa Inggris. Jadi misalnya ada formulasi yang nama formulasinya emulsifiable concentrate atau konsentrat yang dapat diemulsikan dalam air. Kemudian emulsifiable concentrate ini diberi kode formulasi EC. Kode formulasi bisa saja merupakan singkatan dari nama formulasinya. Dalam hal ini misalnya emulsifiable concentrate disingkat menjadi EC. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak selalu demikian. Saya akan ambilkan contoh satu formulasi yang namanya hot fogging concentrate atau konsentrasi khusus untuk hot fogging. Dan hot fogging concentrate ini diberi kode formulasi HN. Jadi antara hot fogging concentrate dan HN kelihatannya tidak nyambung. Dan memang HN bukanlah singkatan dari nama formulasinya, tetapi sekedar kode untuk menunjukkan bahwa formulasi yang diberi kode HN adalah nama formulasinya adalah hot fogging concentrate. Jadi demikianlah. Kode formulasi tidak selalu merupakan singkatan dari nama formulasinya. Beberapa nama formulasi mempunyai kode formulasi yang merupakan singkatan dari nama formulasinya, tetapi formulasi lain mungkin tidak demikian halnya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan mengenai campuran, dan ini sebetulnya sudah saya jelaskan pada presentasi bagian pertama, tapi tidak ada buruknya saya ingatkan lagi bahwa ada 3 macam campuran yang sering sekali digunakan dalam formulasi pestisida. Yang pertama adalah larutan atau solution, yakni campuran homogen yang terdiri atas 2 atau lebih zat atau bahan, di mana antara zat terlarut dan pelarutnya tidak dapat dipisahkan lagi. Contohnya adalah larutan garam dalam air, larutan gula dalam air, alkohol dalam air, dan sebagainya. Kemudian campuran yang kedua adalah emulsi atau emulsion. Ini adalah campuran heterogen yang terdiri atas 2 zat cair, di mana partikel-partikel cairan yang satu terdispersi dalam cairan yang lain, misalnya emulsi minyak dalam air, emulsi lemak dalam air, dan sebagainya. Kemudian campuran yang ketiga adalah suspensi. Ini seperti halnya dengan emulsi, akan tetapi zat yang terdispersi adalah zat padat atau partikel padat. Jadi suspensi adalah campuran heterogen dari partikel padat dan cair, di mana partikel padat tersebar atau terdispersi dalam cairan. Contohnya adalah suspensi tepung dalam air, kemudian kopi, dan sebagainya. Baiklah, kita akan mulai dengan formulasi cair, dan biasanya formulasi cair
ini berbentuk larutan atau suspensi atau emulsi. Ada juga suspensi mikro kapsul dan juga suspensi suspo emulsi. Kita akan mulai dengan yang pertama adalah emulsifiable concentrate atau konsentrat yang dapat diemulsikan. Formulasi yang bernama emulsifiable concentrate ini diberi kode formulasi EC. Anda semuanya mungkin sudah sangat mengenal formulasi EC karena ini merupakan formulasi klasik yang banyak sekali digunakan untuk memformulasi pestisida, baik insektisida, fungisida maupun herbisida. Emulsifiable concentrate adalah sediaan konsentrat atau pekatan berbentuk larutan bahan aktif dalam pelarut atau solvent yang tidak larut dalam air. Misalnya saja ini larutan bahan aktif dalam minyak, dan dalam penggunaannya konsentrat tersebut harus dicampur dengan air sehingga membentuk emulsi untuk disemprotkan. Jadi dalam emulsifiable concentrate, maka konsentrat yang Anda beli di toko-toko pestisida adalah berbentuk larutan dalam minyak. Kemudian kalau Anda campur dengan air, maka dia akan membentuk emulsi minyak dalam air. Jadi konsentrat yang Anda beli adalah konsentrat dalam bentuk larutan pestisida dalam minyak. Kalau dicampur air kemudian menjadi emulsi minyak dalam air, dan inilah yang Anda masukkan ke dalam tangki, kemudian Anda semprotkan untuk mengendalikan OPT. Konsentrasi emulsifiable concentrate ini ada tentu semuanya ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Jadi baiknya adalah konsentrasi ini biasanya EC mempunyai konsentrasi cukup tinggi dan relatif murah. Kemudian tidak perlu atau sedikit sekali memerlukan pengadukan. Jadi tidak perlu diaduk, atau kalaupun diaduk hanya 1-2 kali. Kemudian tidak bersifat abrasif. Kemudian jarang menyumbat nozzle, jadi hampir tidak pernah menyebabkan nozzle mampet. Tetapi keburukannya konsentrasinya tinggi, jadi kadang-kadang dengan menambah sedikit aja sudah menimbulkan overdosis. Kemudian kalau solvennya kurang baik, maka dia dapat menyebabkan fitotoksik kepada tanaman atau meracuni tanaman. Dalam segi safety-nya untuk manusia, EC ini kurang baik karena mudah sekali diserap oleh kulit manusia. Kemudian solvennya juga dapat merusak serang karet dan biasanya mempunyai masalah dengan bau yang kurang begitu enak. Ini adalah pro dan kontra dari EC. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, yang nama formulasinya adalah emulsion oil in water. Jadi nama formulasinya adalah emulsion oil in water atau emulsi minyak dalam air, dan kode formulasinya adalah EW. Ini adalah sediaan konsentrat atau pekatan berbentuk emulsi dalam air. Dan dalam penggunaannya, konsentrat harus dicampur air sehingga membentuk emulsi yang lebih encer untuk disemprotkan. Jadi ini yang Anda beli, ini adalah sudah berbentuk emulsi. Kemudian kalau ini ditambah dengan air, maka dia akan membentuk emulsi yang lebih encer. Jadi yang Anda beli adalah konsentrat berbentuk emulsi. Kalau ditambah air akan membentuk emulsi lagi yang lebih encer, dan inilah yang Anda masukkan ke dalam tangki kemudian disemprotkan.
Jadi yang Anda semprotkan adalah sama dengan yang Anda beli, keduanya berbentuk emulsi. Akan tetapi yang Anda beli adalah emulsi yang masih kental atau masih pekat, sedangkan yang Anda semprotkan adalah emulsi yang sudah lebih encer. Dalam formulasi EW, dia mengandung bahan aktif tergantung kepada produknya antara 300 sampai 800 gram per liter konsentrat atau per liter produk. Kemudian dia akan juga mengandung emulsifier atau zat pengemulsi antara 20 sampai 60 gram per liter. Dia juga mengandung antifoam atau penghambat pembentukan busa 1 sampai 2 gram per liter. Kemudian zat pengental atau thickener itu 1 sampai 30 gram per liter. Dia juga mengandung stabilizer dan buffer untuk menstabilkan pH antara 0 sampai 2 gram per liter. Kemudian untuk daerah dingin, dia mungkin juga mengandung antifreeze atau anti pembekuan, dan tentu ditambah dengan air secukupnya sehingga mencapai volume 1 liter. Itulah struktur dari formulasi EW. Selanjutnya kita akan membahas mengenai satu formulasi yang juga sering Anda ketemukan, yakni soluble concentrate atau konsentrat yang dapat dilarutkan dalam air. Soluble concentrate ini diberi kode formulasi SL. Ini adalah sediaan konsentrat berbentuk larutan bahan aktif dalam air, dan dalam penggunaannya konsentrat harus dicampur air sehingga membentuk larutan yang lebih encer untuk disemprotkan. SL ini merupakan formulasi yang paling sederhana, bahan aktif dilarutkan saja begitu dalam air. Jadi yang Anda beli di kios-kios pestisida itu konsentrat yang kita beli sudah berbentuk larutan dalam air. Kemudian kalau Anda campur dengan air lagi, maka dia akan membentuk larutan dalam air yang lebih encer. Inilah yang Anda masukkan ke dalam tangki untuk disemprotkan. Jadi dalam konsentrasi SL, baik yang Anda beli maupun yang Anda semprotkan adalah larutan dalam air. Hanya yang Anda beli itu larutannya masih pekat, dan yang Anda semprotkan adalah larutan yang sudah lebih encer. Pro dan kontra SL adalah dapat dibuat dengan konsentrasi tinggi, juga relatif murah, tidak perlu pengadukan, tidak berdebu, tidak menyumbat nozzle. Cuma konsentrasi tinggi mudah sekali overdosis, dan larutan, terutama larutan yang sudah encer itu mudah sekali memercik sehingga dapat mengenai kulit dan mata misalnya kalau Anda tidak hati-hati. Karena inilah larutan dalam air, strukturnya ini sederhana sekali, hanya terdiri dari bahan aktif. Tergantung keperluan, mungkin 100 sampai 600 gram per liter, juga tergantung kepada daya larut dari bahan aktifnya. Kemudian surfaktan, biasanya wetting agent, supaya untuk memudahkan distribusi butiran semprot dalam bidang sasaran. Kemudian ditambah stabilizer atau buffer untuk mempertahankan pH, dan ditambah dengan air secukupnya hingga 1 liter. Itulah struktur SL. Jadi setiap 1 liter SL mengandung 100 sampai 600 gram per liter bahan aktif, 50 sampai 200 gram surfaktan, dan 0 sampai 30 gram buffer atau stabilizer. Selanjutnya kita akan membicarakan nama formulasi yang lain. Bentuk formulasi yang kita bicarakan ini adalah suspension konsentrat atau konsentrat yang berbentuk suspensi.
Jadi suspension concentrate atau konsentrat yang berbentuk suspensi, dan ini diberi kode formulasi SC. Jadi SC adalah suspension concentrate. Sediaan konsentrat atau pekatan berbentuk suspensi bahan aktif dalam air. Dalam penggunaannya, konsentrat harus dicampur air terlebih dahulu sehingga membentuk suspensi yang lebih encer untuk disemprotkan. Jadi ini pekatan atau konsentrat yang Anda beli. Nah, ini adalah sudah berbentuk SC, sudah berbentuk suspensi. Kemudian bila ditambah dengan air, maka akan terbentuk suspensi lain yang lebih encer, dan inilah yang Anda masukkan ke dalam tangki untuk disemprotkan. Jadi baik yang Anda beli maupun yang Anda semprotkan sama-sama berbentuk suspensi. Hanya yang Anda beli itu merupakan suspensi yang masih pekat, masih kental, dan yang Anda semprotkan suspensi yang lebih encer. Anda ingat, suspensi adalah partikel padat yang terdispersi dalam air. Jadi yang putih-putih keruh itu adalah partikel-partikel dari bahan aktif padat. Struktur dari SC ini misalnya setiap 1 liter produk SC itu mengandung bahan aktif antara 400 sampai 800 gram per liter tergantung keperluan dan juga daya larut dari masing-masing bahan aktif. Kemudian dia juga mengandung surfaktan 5-15 gram. Kemudian mengandung dispersing agent atau ini adalah pembuat suspensi, itu sekitar 20-50 gram per liter. Kemudian mengandung bahan pengental antara 1-4 gram per liter. Juga mengandung anti busa dan stabilizer 1-5 gram. Kemudian mengandung pengental juga 1-4 gram. Kemudian pengawet seperlunya, dan kemudian ditambahkan air secukupnya hingga 1 liter. Struktur SC ini dalam masa lampau juga disebut sebagai formulasi flowable atau disingkat dengan kode F. Demikianlah struktur SC. Kemudian yang selanjutnya kita akan membicarakan mengenai kapsul suspension atau suspensi kapsul atau suspensi mikrokapsul yang diberi kode formulasi CS. Ini adalah formulasi termasuk formulasi modern, di mana bahan aktif ini dimasukkan ke dalam kapsul-kapsul sangat kecil atau mikrokapsul. Jadi kemudian ditambahkan air sehingga membentuk suspensi, tetapi suspensinya bukan terdiri dari partikel padat bahan aktif, tetapi bahan aktif yang dimasukkan ke dalam kapsul kecil atau mikrokapsul. Jadi formulasi kapsul suspension adalah sediaan konsentrat berbentuk suspensi bahan aktif yang dimasukkan dalam mikrokapsul di dalam air. Dalam penggunaannya, konsentrat harus dicampur dengan air sehingga berbentuk suspensi kapsul yang lebih encer untuk disemprotkan. Dan ini adalah perbedaan antara suspensi biasa dengan suspensi mikrokapsul. Jadi pada suspensi biasa yang melayang-layang, ini yang sebelah kiri, pada suspensi biasa yang melayang atau terdispersi dalam air adalah partikel padat yang mengandung pestisida. Sedangkan pada suspensi mikrokapsul ini yang terdispersi ini adalah mikrokapsul yang berisi bahan aktif pestisida. Ini kebaikannya, selama dia masih terendam dalam air, masih berbentuk cairan, maka bahan aktif akan tetap tersimpan di dalam mikrokapsul. Tetapi kemudian nanti kalau sudah disemprotkan, airnya sudah mengering, maka mikrokapsul akan pecah sehingga bahan aktif akan keluar dan untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Jadi
dalam hal ini yang Anda beli adalah konsentrat yang berisi mikrokapsul, jadi suspensi kapsul dalam air. Kemudian kalau dicampur dengan air maka akan menjadi suspensi yang lebih encer, dan inilah yang Anda semprotkan dalam air. Ada banyak lagi masih bentuk-bentuk formulasi. Ada puluhan formulasi yang kita kenal, tetapi kita tidak akan membicarakan semuanya. Tapi sebelum kita mengakhiri presentasi, saya akan berikan beberapa formulasi cair untuk seed treatment. Ini misalnya adalah emulsion for seed treatment dengan kode ES. Ini adalah sediaan siap pakai yang berbentuk emulsi yang khusus untuk perlakuan benih atau seed treatment. Kemudian ada flowable for seed treatment atau diberi kode FS. Ini sediaan dalam bentuk suspensi yang khusus untuk perlakuan benih. Kemudian ada solution for seed treatment. Jadi ini larutan untuk perlakuan benih yang diberi kode LS. Jadi ini adalah sediaan siap pakai untuk perlakuan benih. Di samping itu, saya ingin tunjukkan juga ada beberapa formulasi khusus yang dapat kita sebutkan. Misalnya saja formulasi yang diberi kode ZC. Ini adalah sediaan yang merupakan formulasi campuran antara CS dan SC. Jadi ZC ini tidak ada kepanjangannya. Ini bukan merupakan singkatan dari bentuk formulasi. Jadi ZC adalah bentuk formulasi sediaan yang merupakan formulasi campuran antara CS dan SC. Kemudian ZE ini adalah sediaan yang merupakan formulasi campuran antara CS dan SE. Kemudian ada formulasi ZW, ini sediaan yang merupakan formulasi campuran antara SC dan EW. Demikianlah kita akhiri presentasi kali ini. Selanjutnya pada bagian yang keempat kita akan membicarakan formulasi-formulasi dalam bentuk padat. Sekian dulu pertemuan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga presentasi ini bermanfaat, dan kalau Anda suka silahkan Anda share, Anda bagikan kepada teman-teman Anda, sehingga saya akan senang sekali kalau semua petani di Indonesia dan semua Anda yang bergerak di bidang pestisida bisa mengetahui kode formulasi ini. Terima kasih dan sampai jumpa.